Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Foren 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan ingin belajar mengenai Alkitab. Pada episode pertama ini ya Tuhan, kami ingin mempelajari mengenai ciri khas sebuah kitab suci. Berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu mengenali dengan baik mengapa Alkitab menjadi kitab panduan bagi kami semua umat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-19, yang mana di dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai ciri khas sebuah kitab suci dengan subtopik benang merah Alkitab, yang merupakan episode pertama dari bagian pembahasan topik Alkitab. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih, sebuah kitab suci haruslah mutlak berisi tentang dua hal ini. Yang pertama, memiliki benang merah yang berisi mengenai kesaksian tentang Allah, perbuatan Allah, dan rencana Allah bagi seluruh ciptaannya. Lebih khusus lagi bagi manusia. Yang kedua, harus mengandung ajaran moralitas tertinggi yang akan semakin mengarahkan manusia ke arah kehidupan yang sempurna. Ya, kedua hal ini harus dimiliki oleh kitab suci, yang bila kita gabungkan kedua hal tersebut akan berbunyi sebagai berikut. Kitab suci adalah kitab yang berisi mengenai kesaksian tentang siapa dan bagaimana Allah itu, perbuatan Allah, dan rencana Allah bagi seluruh ciptaannya. Lebih khusus lagi bagi manusia, yang akan menuntun manusia menuju tingkat moral tertinggi, kesucian lahir dan batin sebagaimana yang dikehendaki Allah. Sebuah kitab suci harus mampu menggambarkan, minimal memberi benang merah mengenai siapa dan bagaimana Allah yang ditunjukkan di kitab suci tersebut. Tujuannya adalah agar umat mengenal Allah dengan baik dan benar. Bagi umat Kristen, benang merah ini terlihat sangat jelas. Benang merah tentang Allah di Alkitab digambarkan sebagai berikut. Allah adalah roh yang memperlihatkan kasih, merupakan diri Allah sendiri, di mana di dalam roh kasih ini tampaklah persekutuan kasih yang hidup di antara Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, di mana ketiganya saling mengisi dan menempati di antara yang satu dengan yang lain, serta saling memberi dan menerima. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan, Allah adalah roh kasih yang memperlihatkan dialah kehidupan itu sendiri. Inilah gambaran yang luar biasa mengenai Allah orang Kristen,
dengan pernyataan Allah sendiri di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Tidak bisa tidak, inilah puncak kebaikan dari segala yang hidup. Dari dalam kasih akan memancarkan aliran-aliran sungai kehidupan, dan damai sejahtera akan melingkupi semua orang. Alangkah indahnya bila di Indonesia ini memahami dan mengutamakan konsep tentang kasih ini. Bagi orang Kristen, standar tertinggi ini sebagai target, yaitu seperti Allah. Ingat, bukan menjadi Allah. Seperti kesaksian kitab Injil Matius pasal 5 ayat 48. Marilah kita lihat. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bila kita membuat target manusia sebagai patron atau panutan hidup, itu tidak mungkin bagi orang Kristen. Karena semua manusia telah berdosa, sebagaimana kesaksian Alkitab di kitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini targetnya juga bukan Adam. Meskipun kita semua paham bahwa Adam adalah manusia yang tidak berdosa sebelum dia jatuh. Allah menginginkan lebih. Justru harus sempurna seperti Dia. Karena yang mau dicapai adalah kesempurnaan tertinggi seperti Bapa. Ini hanya bisa diartikan bahwa kelak bila kita sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi, manusia rohaniah kita kelak bukan sekedar citra atau gambar Allah lagi, melainkan lebih daripada itu, seperti Bapa. Artinya, kita tidak akan bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita mempelajarinya secara singkat dan perlahan. Yang pertama, benang merah Alkitab. Seperti yang sudah dibahas di video-video kita sebelumnya, di luar kesaksian Alkitab mengenai Allah, esensi Alkitab hanya ada 3, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan karya keselamatan. Ketiga esensi ini memperlihatkan apa dan bagaimana perbuatan Allah untuk kita umat manusia. Semua sangat teratur dan terinci. Alkitab ditulis selama lebih dari 1500 tahun oleh sekitar 38-40 orang penulis. 30-32 orang di kitab Perjanjian Lama dan 8 orang di kitab Perjanjian Baru. Semua penulis Alkitab berasal dari waktu yang terkadang hampir sama dan ada dari waktu yang jauh berbeda. Berasal dari tempat yang berbeda, bahasa yang terkadang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan karakter sudah pasti juga berbeda. Dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu, alurnya sangat teratur, yaitu proses penciptaan, jatuh ke dalam dosa, sejarah hidup manusia, karya keselamatan, dan kehidupan kekal. Dan semua memiliki benang merah yang sama, yaitu penggenapan nubuatan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus.
Ini berawal ketika manusia pertama sekali jatuh ke dalam dosa. Seperti yang tertulis di kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah ujung awal benang merah Alkitab yang mulai memperlihatkan rencana penyelamatan bagi manusia. Allah berencana memberi juru selamat. Sangatlah tampak rencana penyelamatan tidak bisa diganggu-gugat. Karena begitu banyak kriteria yang harus dimiliki sang juru selamat. Mengapa begitu banyak kriteria yang ditunjukkan Alkitab mengenai juru selamat? Tampaklah di sini Allah tidak membolehkan adanya upaya pemalsuan juru selamat. Ternyatalah rancangan dan rencananya sangat dalam. Marilah kita coba bersama-sama melihat. Garis keturunan perempuan itu sedemikian terang benderang. Nubuatan Allah yang berawal secara umum semakin spesifik dan mengerucut menjadi seorang pribadi agung, anak tunggal Allah, yang berasal dari saudara-saudara anak-anak Israel, yaitu nama lain Yakub. Dia adalah singa Yehuda yang meneruskan tahta Raja Daud ke leluhurnya. Kelahirannya yang penuh keajaiban, yang terlihat dari lahir dari seorang perawan dan tidak berayah biologis. Dia tidak berdosa. Dia yang diremukkan tumitnya sebagai lambang penyaliban untuk menghapus dosa manusia dengan memberikan anugerah keselamatan dari Bapanya melalui penyalibannya. Dia yang di sepanjang hidupnya penuh dengan melakukan mujizat. Dia yang akan meremukkan kepala iblis. Dan banyak lagi nubuatan tentang pribadi agung ini. Satu pun tidak ada yang meleset. Dialah Yesus Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat Kamal Forum 195 yang terkasih, sangatlah jelas nubuatan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai nubuatan selain Yesus Kristus. Sangat sering terjadi sebuah agama seperti yang kita mulai perkenalkan di video lepas kita sebelumnya, yaitu agama jimat. Penganut dan penceramahnya melakukan klaim bahwa Allahnya adalah Allah Yahweh juga, dan Sang Mesias adalah nabi agama jimat ini. Memang agama jimat ini adalah sebuah agama yang aneh. Tidak mengherankan karena berasal dari iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sebenarnya ini sungguh merupakan suatu hal yang sangat mengharukan. Ternyata mereka sekarang mulai semakin sadar bahwa mereka juga kehilangan Allah. Pekerjaan mereka bertambah berat. Sekarang tidak lagi hanya sekedar maling ayat, tetapi juga maling Allah. Sungguh patut dikasihani. Sangat tampak sebenarnya kitab sucinya tidak mampu mempersaksikan siapa Allahnya. Sungguh suatu klaim yang sangat menyesatkan, karena selalu mengklaim sebagai umat agamis, tetapi ternyata mereka tidak mengenali siapa Allahnya. Kenalilah lebih dahulu siapa Allahmu. Benarkah Allahmu adalah Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Berhati-hatilah terhadap Allah Israel ini. Jangankan untuk mempermainkan
dengan memelesetkan nubuatannya. Sedangkan untuk menyebutkan namanya saja kita tidak diperkenankannya. Allah yang menggentarkan seluruh alam semesta. Takutlah kepada Allah Yahweh. Selain kriteria di atas yang sudah kita sebut tadi, ternyata tokoh juru selamat ini juga memperlihatkan sebuah tipikal pengajaran melalui reformasi batin yang sangat mendasar, yaitu kasih. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat moralitas yang tidak akan bisa kita peroleh di seluruh manusia yang pernah ada dan yang akan ada di bumi ini. Tokoh juru selamat ini mampu memberi pengajaran dengan tingkat moralitas tertinggi, dikarenakan memang dia tidak berdosa. Dialah Yesus Kristus, dialah Allah sendiri. Bila ada orang yang masih berkeras mengartikan nubuat ini dengan orang lain, cukuplah menyadari akan dua hal. Apakah Mesiasnya tersebut tidak berdosa? Apakah dia mampu meremukkan kepala iblis? Mengapa diperlukan kedua hal tersebut? Ya, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, haruslah dia tidak berdosa. Artinya, dia harus manusia yang sempurna. Karena hanya korban yang sempurna yang bisa menyempurnakan manusia kembali, dan korban yang kudus yang bisa menguduskan manusia kembali. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, ada baiknya bagi para penganut agama jimat ini, sebelum melakukan klaim-klaim tentang juru selamat yang lain, yaitu nabinya, agar dilakukan pemeriksaan tentang nabinya tersebut. Seperti apakah mati nabinya? Apakah karena menebus dosa manusia atau bukan? Karena Allah menubuatkan ada transaksi penebusan dosa di nubuatannya. Kaki juru selamat akan diremukkan. Artinya, dia sangat menderita karena penyaliban. Pertanyaan terakhir, apakah Mesias atau nabinya tersebut mampu meremukkan kepala iblis? Jawabannya sangat jelas, tidak mungkin. Seluruh manusia di muka bumi ini berdosa di bawah pengaruh iblis. Jadi, tidak mungkin manusia berdosa bisa meremukkan kepala iblis. Sekali lagi, manusia berdosa tidaklah mungkin meremukkan kepala iblis. Arti berdosa adalah di bawah pengaruh iblis. Implikasinya, manusia di luar Yesus Kristus tidak akan mampu meremukkan kepala iblis. Orang Kristen sangat mengasihi Anda semua. Periksalah Mesiasmu, periksalah nabimu. Berhentilah membuat klaim kosong. Jangan bertahan menyesatkan umat manusia yang rindu mencari keselamatan setelah kematian menjemputnya. Berhati-hatilah, Allah akan melakukan perhitungan kepadamu. Segera bertobat. Hanya Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan umat manusia. Periksa benang merah di kitabmu. Kalau tidak ada, benahi dulu benang kusut di kitabmu. Sekali lagi, segera bertobat. Hanya Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan umat manusia. Selagi engkau masih hidup, segera bertobat. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, berdasarkan pemaparan di atas, bisa kita membuat kesimpulan mengenai Alkitab. Alkitab adalah kitab yang berisi tentang gambaran Allah mengenai dirinya dan perbuatan Allah yang meliputi penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan karya keselamatan
melalui jalan menuju kesempurnaan seperti Allah yang akan diberikan Tuhan Yesus Kristus. Secara spesifik, sebenarnya Alkitab ditujukan untuk manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan hidup melalui juru selamat yang diperkenalkan Alkitab untuk manusia. Semua karena kasih-Nya, agar kita tidak salah mengenali Allah. Dengan demikian, sangatlah jelas Alkitab ditujukan untuk kita manusia. Allah tidak memerlukan Alkitab. Kita akan membahas kelanjutan topik keduanya mengenai ajaran moralitas di Alkitab di video kita yang selanjutnya, yaitu yang ke-20. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode ke-1 ini ya Tuhan, mengenai ciri khas sebuah kitab suci. Begitu banyak hal yang baik semakin kami pahami ya Tuhan. Terlebih di dalam pengenalan kami akan Alkitab, sangat tampak segala perbuatan-Mu menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Ajarilah kami semua ya Tuhan, semakin tekun membaca firman-Mu yang memang ditujukan bagi kami umat manusia. Dengan demikian, kami memperoleh keselamatan dari juru selamat yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.